Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, puskesmas, dan dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 2. Standar 1-2 Tata Kelola Sumber Daya Manusia, TKK 2. Maksud dan tujuan. Jumlah dan kualifikasi ketenagaan klinik disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja serta jenis pelayanan yang disediakan. Penanggung jawab, tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan harus memiliki kompetensi sesuai dengan aturan perundangan. Penanggung jawab klinik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Penanggung jawab klinik pertama adalah seorang dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer, atau dokter gigi. 2. Penanggung jawab klinik utama adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. 3. Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. 4. Penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik. Jenis dan jumlah ketenagaan pada klinik pratama dan klinik utama disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara berkala dilakukan evaluasi kinerja pada seluruh SDM klinik. SDM klinik memiliki file kepegawaian yang paling sedikit terdiri dari 1. Kualifikasi, pendidikan, pelatihan dan kompetensi. 2. STR dan SIP bagi tenaga kesehatan. 3. Uraian tugas. Sertifikat pelatihan. 5. Penilaian kinerja, dan 6. Uraian kompetensi. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan. 1. Terdapat dokumen perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan wawancara kepada pimpinan klinik tentang proses perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis layanan di klinik. 2. Tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. Terdapat dokumen file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. 3. Kinerja SDM dievaluasi secara berkala. 1. Terdapat dokumen hasil penilaian kinerja SDM yang dilakukan secara 2. Melakukan wawancara kepada pimpinan dan staf klinik untuk memastikan dilaksanakannya proses penilaian kinerja SDM secara berkala. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 1-3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagaan puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria 1-3-1 tersedia sumber daya manusia, dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di puskesmas berdasarkan jumlah, jenis, dan kompetensi. Perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan tentang kebutuhan pegawai dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi sebagai dasar pengajuan kebutuhan tenaga puskesmas ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota dan/atau pengadaan sendiri bagi puskesmas BLUD. B. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Analisis jabatan yang dimaksud di puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi puskesmas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di puskesmas. D. Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat. Puskesmas berupaya agar pegawainya memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini. F. Puskesmas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. G. Puskesmas menetapkan mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini. H. Agar mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas lebih terjamin dan terlindungi, perlu dipastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten melalui proses kredensial. Pengusulan kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan serta tindak lanjutnya,
termasuk penetapan penugasan klinis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen penilaian. D. W. A. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. W. 1. Bukti analisis. 2. Jabatan. Bukti analisis beban kerja. 3. Bukti pelaksana analisis. Minimal daftar hadir dan notula yang diserta dengan foto kegiatan. Kepala Puskesmas dan KTU, penggalian informasi terkait proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. B. Disusun peta jabatan. Uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. W. 1. Dokumen peta jabatan, uraian jabatan, dan dokumen kebutuhan tenaga. Kepala Puskesmas dan KTU, penggalian informasi terkait proses penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan serta kebutuhan tenaga. C. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. D. W. 1. Bukti upaya pemenuhan tenaga. Kepala Puskesmas dan KTU, penggalian informasi terkait proses pemenuhan tenaga dan hasilnya. D. Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial Dinatan Daerah Kabupaten, Kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku. D. W. 1. Surat permohonan kredensial dan atau rekredensial. 2. Surat penugasan klinis yang merujuk pada penetapan kewenangan klinis dari tim kredensial kesehatan daerah Kabupaten, Kota. 3. Bukti tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial, sesuai petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas. Kepala Puskesmas, penggalian informasi terkait proses, hasil, dan tindak lanjut kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan. Kriteria 1, 3, 4 setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. 1. Pokok pikiran. A. Puskesmas wajib menyediakan dokumen kepegawaian, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital. Untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyarat yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dokumen kepegawaian tersebut dikelola sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan yang dapat menjamin kelengkapan dan kemutakhirannya. B. Tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai surat tanda registrasi, STR, dan atau surat izin praktik, SI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Dokumen kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain. 1. Bukti pendidikan, ijazah. 2. Bukti surat tanda registrasi, STR, yang masih berlaku. 3. Bukti surat izin praktik, SIP, yang masih berlaku. 4. Uraian tugas pegawai dan atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan. 5. Bukti sertifikat pelatihan. 6. Bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan. 7. Hasil penilaian kinerja pegawai. 8. Bukti kebutuhan pengembangan pelatihan. 9. Bukti evaluasi hasil pelatihan, dan 10. Bukti pelaksanaan orientasi. Elemen penilaian. R, D, O, W, A. Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas, serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. R, D, O, W. 1. SK tentang kelengkapan isi dokumen kepegawaian. 2. SOP tentang pengumpulan dokumen kepegawaian. 1. Dokumen kepegawaian tiap pegawai. Catatan, dokumen kepegawaian dapat dalam bentuk cetak dan atau digital. Pengamatan surveyor terhadap dokumen kepegawaian tiap pegawai serta kesesuaian kelengkapan dan kemutakhiran isinya. KTU, penggalian info terkait proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen kepegawaian. B. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian. D. W. 1. Bukti evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. 2. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kelengkapan pemutakhiran data kepegawaian. KTU, penggalian informasi terkait proses dan hasil evaluasi kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian serta tindak lanjutnya. Kriteria 1, 3, 2 setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. Pokok pikiran. A. Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.
Setiap pegawai wajib memakai tugas masing-masing agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diembannya. B. Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Uraian tugas Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas. 2. Jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di Puskesmas. Dan 3. Surat keputusan pengangkatan sebagai jabatan fungsional sesuai tingkatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. D. Bagi pegawai non-ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. F. Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non-ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. G. Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya, baik uraian tugas pokok maupun tugas tambahan. 2. Tata nilai yang disepakati. 3. Kode etik perilaku, dan 4. Komisi pegawai. H. Perlu ditetapkan kebijakan, prosedur dan indikator penilaian kinerja yang berdasarkan uraian tugas, tata nilai yang disepakati, dan kode etik perilaku serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Indikator penilaian kinerja untuk uraian tugas pokok bagi pegawai ASN dan non dapat menggunakan sasaran kinerja pegawai, SKP. J. Dalam upaya peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan yang memberikan asuhan klinis, perlu direncanakan dan diberi kesempatan bagi tenaga klinis melalui pendidikan dan/atau pelatihan. K. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja masing pegawai. Liter. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan, well-being, dan tingkat kepuasannya, misalnya kepuasan terhadap kepemimpinan organisasi, beban kerja, tim kerja, lingkungan kerja, kompensasi dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali. Hasil analisis terhadap tingkat kepuasan pegawai digunakan untuk melakukan upaya perbaikan. Elemen penilaian. R, D, W, A. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. R. 1. SK tentang penetapan uraian tugas pegawai. B. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai. R. 1. SK tentang penetapan indikator penilaian kinerja pegawai. C. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. R, D, W. 1. SOP tentang penilaian kinerja pegawai. 1. Hasil penilaian kinerja pegawai. 2. Bukti tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai. KTU, penggalian informasi terkait proses pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai. D. Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP, laboratorium, kefarmasian serta kinerja pelayanan Puskesmas. R. 1. SK tentang penetapan indikator kepuasan pegawai. 2. SOP tentang survei kepuasan pegawai. E. Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai kerangka acuan. R, D, W. Kerangka acuan kegiatan survei kepuasan pegawai. 1. Jadwal pelaksanaan survei kepuasan pegawai. 2. Instrumen survei kepuasan pegawai. 3. Bukti pengumpulan data dan analisis hasil survei kepuasan pegawai. 4. Bukti upaya perbaikan. KTU, penggalian informasi proses pengumpulan data, analisis hasil survei kepuasan pegawai, dan upaya perbaikannya. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Ketenagaan praktik mandiri. Standar 1-2. Persyaratan ketenagaan praktik mandiri. Praktik mandiri harus memenuhi persyaratan ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan. Persyaratan dokter praktik mandiri.
Kriteria 1-2. Praktik mandiri dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundangan yang kompeten. Elemen penilaian. 1. Praktik mandiri dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. 2. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 3. Dokter gigi dibantu oleh administrasi sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan. 4. Terdapat uraian tugas bagi tenaga kesehatan yang membantu.